Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di channel saya, Mas Pras. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah konten menjawab pertanyaan seputar ujian tengah semester ya. Ujian tengah semester mata kuliah umum pendidikan agama Islam, final seputar agama Islam ya. Langsung saja teman-teman bisa disimak. Oke, pertanyaan yang pertama itu adalah, jika Nabi Muhammad SAW diturunkan pada saat zaman milenial seperti saat ini ya, itu seperti apakah yang akan diajarkan Nabi Muhammad kepada para kaum milenial? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam agama Islam itu secara akidah itu dari zaman ke zaman, dari zaman dulu Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad itu secara garis besar sama, yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala secara akidahnya. Namun secara syariat itu disesuaikan dengan kondisi zaman pada saat itu. Jadi antara zaman Nabi Adam sama zaman Nabi Muhammad itu tentunya berbeda. Nah, pertanyaannya, seperti apa jika itu Nabi Muhammad mengajarkan pada saat zaman milenial seperti saat ini? Jika Nabi Muhammad masih hidup, seperti apa pengajarannya? Nah, menurut saya sendiri, berdasarkan teori syariat yang menyesuaikan keadaan zaman, bagaimana zaman milenial itu merupakan zaman di mana keadaan teknologi yang begitu canggih, perkembangannya begitu pesat. Nah, sehingga menurut saya, jika Nabi Muhammad mengajarkan pada zaman milenial kepada kaum milenial, maka akan memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk mensiarkan agama kepada para kaum milenial, seperti itu ya. Jadi lebih praktis gitu. Untuk pertanyaan kedua, ya, coba gambarkan situasi seseorang hamba yang mempraktekkan aspek perilaku ataupun akhlak. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa secara garis besar ruang lingkup agama Islam itu ada 3 pokok. Yang pertama ada aspek keyakinan, yang kedua aspek norma atau hukum, dan yang ketiga aspek perilaku ataupun aspek akhlak. Nah, pertanyaannya berkaitan dengan aspek akhlak. Seperti apa contoh penerapan dari aspek akhlak itu? Nah, saya kasih contoh akhlak kejujuran. Ya, di sini kita bicara sebagai akhlak seorang muslim. Ya, aspek kejujuran itu harus dimiliki oleh seorang muslim, sebagaimana telah disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama orang-orang yang jujur. Quran surat At-Taubah ayat 119. Nah, di sini sudah jelas bahwa seseorang yang mengaku iman, takwa sebagai seorang muslim yang baik harus mempunyai akhlak yang jujur, seperti itu ya. Baik, lanjut pertanyaan yang ketiga. Disebutkan bahwa pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan aku lengkapkan nikmatku kepada kamu, dan aku pilihkan untuk kamu Islam sebagai agama. Ini merupakan arti dari Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah, pertanyaannya adalah, apa maksud dari kalimat yang dimiringkan? Ya, baik.
Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Islam itu merupakan agama yang paling baik, agama yang paling sempurna, ya. Jadi Islam itu mempunyai kitab, yaitu kitab Al-Quran. Sebagaimana juga kita telah ketahui bahwa kitab Al-Quran itu merupakan kitab agama yang paling sempurna dibanding kitab-kitab sebelumnya, seperti ada Injil, Taurat, Zabur. Nah, kedua kitab ini telah disempurnakan menjadi kitab Al-Quran, sebagaimana menjadi kitab agama Islam. Nah, dari sini kita jelas mengetahui bahwa agama Islam itu merupakan suatu agama yang paling sempurna, tanpa keraguan. Apapun yang diatur dalam agama Islam itu pasti baik. Seperti itu ya. Lanjut untuk pertanyaan yang keempat. Sumber agama Islam itu ada 3. Ada Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad ya. Jelaskan konsep ijtihad dan berikan contoh hasil ijtihad dalam era COVID-19 ini ya. Jadi ijtihad itu secara terminologi dapat diartikan sebagai curahan semua kemampuan dalam mencari syariat dengan menggunakan metode tertentu ya. Jadi ijtihad itu dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga dalam Al-Quran dan hadis, setelah Al-Quran dan hadis gitu ya. Sumber hukum ketiga. Nah, ijtihad ini digunakan jika, ya ini fungsinya, jika sumber hukum Islam itu tidak didapatkan dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, jadi diperlukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Nah, ijtihad ini berkaitan lagi dengan sebuah perkembangan zaman, yang mungkin tidak tercantum secara jelas dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Jadi perlu adanya pembuatan hukum baru, hukum Islam baru. Nah, ini dibuat oleh para kaum ulama ya, dimana harus mengetahui tentang agama Islam itu secara mendalam gitu, baru dia boleh untuk membuat suatu ijtihad gitu. Jadi bukan orang sembarangan yang bisa membuat suatu ijtihad seperti itu ya. Jadi contoh hasil ijtihad dalam era COVID-19 saat ini. Nah, Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana di situ dalam Majelis Ulama Indonesia itu terdapat para alim ulama banyak banget, itu telah membuat suatu kebijakan, membuat suatu hukum tentang pelaksanaan sholat Jumat. Nah, jadi saat ini sebagaimana kita ketahui bahwa sholat Jumat itu disyaratkan, bahkan diwajibkan untuk tidak dilaksanakan di saat pandemi virus COVID-19 seperti ini. Jadi menurut para alim ulama, seseorang itu diprioritaskan untuk mendahulukan suatu keselamatan. Jadi kalau semisal sholat Jumat masih tetap dilaksanakan, maka di situ juga akan ada suatu kerumunan, dan kerumunan itu sekarang menjadi suatu sumber penularan COVID-19 yang utama gitu. Jadi kalau masih tetap dilaksanakan, maka malah akan mengesampingkan suatu keselamatan. Nah, maka disarankan ataupun diwajibkan untuk mengganti dengan sholat zuhur ataupun sholat fardu di rumah masing-masing gitu. Ini saat situasi COVID-19. Nah, nanti kalau sudah reda, sudah nggak ada COVID-19, maka sholat Jumat itu wajib dilaksanakan.
berjamaah di masjid seperti itu ya. Lanjut untuk pertanyaan yang kelima. Nah, dalam Al-Quran disebutkan dan mengandung manusia ada 3 sebutan, yaitu ada insan, basyar, dan Bani Adam. Nah, jelaskan ketiga topik tersebut, ketiga sebutan tersebut. Langsung aja saya jelaskan di sini. Pertama, al-insan. Al-insan itu apa? Al-insan asal katanya dari insan, berasal dari kata al-ans, dan sebanyak 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Insan dapat diartikan sebagai lembut, harmonis, tampak atau pelupa. Kata ini digunakan dalam Al-Quran untuk menyampaikan tentang manusia yang kemanusiaannya secara totalitas jiwa dan raga. Manusia yang setelah sampai pada segi insan yang sempurna, yakni komil, bermakna manusia sempurna, yang memang susah ditemukan karena umumnya manusia seperti ini memiliki meninggalkan segala perbuatan yang buruk dalam dunia. Jadi al-insan itu sebagai manusia yang benar-benar dia sempurna akhlak dan imannya, yaitu merupakan manusia yang pilihan, jadi sulit ditemukan seperti itu ya. Dan yang kedua adalah al-basyar, yaitu manusia dengan gelar basyarun, disebutkan sebanyak 36 kali dalam Al-Quran ya. Secara etimologis, basyar berarti kulit, kepala, wajah, dan tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya segala macam rambut. Selain itu, ayat ini menjelaskan bila manusia dipenuhi dengan keterbatasan termasuk membutuhkan makan dan minum. Berikut ayat yang menjelaskan tentang basyar dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni manusia yang terdiri dari berbagai organ, sangat rentan melakukan persekutuan kepada Allah SWT. Ya, jadi ya manusia itu mempunyai organ, mempunyai indera. Nah, di sini manusia itu juga sering ataupun rentan bisa berbuat kemungkaran, berbuat buruk ya kepada Allah SWT gitu. Jadi tidak sempurna gitu ya, sebagai manusia yang tidak sempurna. Nah, yang ketiga adalah Bani Adam. Bani Adam. Al-Quran menyebutkan tentang Bani Adam sebanyak 9 kali. Aspek Bani Adam lebih ditekankan pada kehidupan manusia dari segi amalnya, perbuatannya, juga sebagai upaya mengenal diri sendiri untuk memahami tingkatan kita dalam Al-Quran, sekaligus memberi arah kemana dan dalam bentuk apa aktivitas itu dilakukan. Jadi, sebutan Bani Adam itu sebagai sebutan tentang perbuatan manusianya itu sesuai dengan Al-Quran atau tidak gitu loh. Nah, itu seperti itu. Kemudian pertanyaan yang keenam, nah, pertanyaan yang keenam tentang hablum minallah dan hablum minannas, yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Nah, pertanyaannya, apa yang harus diprioritaskan lebih dahulu antara hablum minallah dengan hablum minannas jika kedua hal itu bareng gitu loh, apa waktunya bersamaan? Nah, saya langsung aja mencontohkan gini. Misal saya diundang ke pesta pernikahan Pak Adam. Nah, Pak Adam gitu ya, ke pernikahan Pak Adam.
Nah, itu pukul 12 siang. Dan di desa saya, pukul 12 siang itu tepat sekali waktu sholat zuhur. Nah, apakah yang harus saya lakukan? Maka saya harus memprioritaskan hablum minallah, yaitu hubungan saya dengan Allah. Maka saya harus memprioritaskan sholat zuhur terlebih dahulu. Seperti itu. Saya berpendapat bahwa karena hablum minannas itu ada karena Allah. Jadi hablum minallah tetap ada walaupun tidak ada hablum minannas, seperti itu ya. Jadi ya secara garis besar harus diutamakan hubungan kita dengan Allah terlebih dahulu. Nanti kalau hubungan kita baik dengan Allah, maka hubungan kita dengan manusia pun akan baik juga, seperti itu. Jadi setelah saya menjalankan sholat zuhur, saya baru memenuhi undangan Pak Abdal. Next, lanjut pertanyaan yang ketujuh. Jelaskan perbedaan antara syariah dan fikih. Oke. Perbedaan antara syariah dan fikih. Salah satu perbedaan fikih dan syariah adalah syariah bersumber dari wahyu dan kesimpulannya, sedangkan fikih bersumber dari pemikiran manusia kemudian dijadikan peraturan. Gitu ya. Secara definisi, syariah itu sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang sifatnya mutlak dan universal, sedangkan fikih bersumber dari pemikiran ulama dalam memahami Al-Quran dan Hadis dan sifatnya sekunder serta varietas tergantung ulama rujukannya. Itu jadi berbeda-beda tiap ulama ya. Kemudian perbedaan lagi, hukum syariah bersifat kekal tanpa perubahan terus gitu loh, dan tidak berubah, sedangkan hukum fikih dapat berubah. Nah, perubahannya ini bergantung dengan kondisi dan situasi pada zamannya. Ada perbedaan satu lagi, syariah dalam penentuan hukum tidak ada campur tangan manusia, jadi ini mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sedangkan fikih adalah campur tangan manusia, sebagaimana pemikiran-pemikiran manusia dalam memahami Al-Quran, itu fikih. Nah, oke. Lanjut pertanyaan yang ke-8. Mengapa sampai terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama? Nah, kenapa ya? Dan jelaskan dan beri contoh konkret dalam era milenial saat ini. Nah, kalau menurut saya sendiri, perbedaan pendapat itu perlu, bahkan penting. Soalnya manusia sebagaimana makhluk Allah yang diberi akal ya, harus berpikir kritis dalam menyikapi suatu hal. Tujuan berpikir kritis itu untuk mencari suatu hal yang terbaik. Nah, jika ada ulama yang berbeda pendapat, maka akan dicari jalan tengahnya, mana yang terbaik. Tujuan perbedaan pendapat itu adalah untuk mencari suatu hal yang terbaik. Ini nggak masalah. Seperti dalam era milenial saat ini ya, era milenial di mana ada juga yang berpendapat tentang penggunaan teknologi sebagai media dakwah. Itu ada yang mungkin berpendapat kurang bagus, ada yang berpendapat itu paling efisien di era saat ini. Nah, kalau menurut saya memang media sosial malah bagus untuk digunakan suatu media dakwah seperti itu. Soalnya zamannya sekarang juga zaman serba teknologi ya, jadi harus menyesuaikan zaman juga. Jadi perbedaan pendapat itu akhirnya akan membuat suatu keputusan yang baik, jadi nggak masalah ya. Oke, lanjut pertanyaan yang ke-9. Jelaskan perbedaan operasional antara demokrasi dan musyawarah secara detail. Oke, secara garis besar sebenarnya antara demokrasi sama musyawarah itu nggak bisa dipisahkan.
ya. Jadi mereka berdua itu sama-sama penting dalam hidup ini. Nah, namun di sini ada suatu perbedaan. Demokrasi itu erat kaitannya dengan suatu kebebasan dalam berpendapat, ya, kebebasan dalam berpendapat. Sedangkan musyawarah itu erat kaitannya dengan penyampaian suatu pendapat, kemudian itu dirembuk bareng-bareng secara kekeluargaan untuk mendapat suatu keputusan bersama, seperti itu ya. Jadi hampir mirip sih. Jadi perbedaannya di sini. Kalau demokrasi, saya langsung contohkan aja. Misal ada beberapa pendapat, ada banyak, maka dalam demokrasi biasanya akan diambil suara terbanyak ataupun voting, seperti itu ya. Nah, kalau dalam musyawarah, misal ada dua pendapat, maka dua pendapat itu biasanya digabungkan, diambil sisi positif dari keduanya, seperti itu ya. Seperti itu. Saya contohkan secara kegiatan yang mungkin sering kita lihat. Kalau demokrasi itu biasanya erat kaitannya dengan demonstrasi ya, para mahasiswa sering demonstrasi ya. Jadi demonstrasi itu suatu pendapat dari seseorang yang langsung disuarakan di halayak umum. Nah, keinginan dari seseorang itu biasanya ingin kemauannya itu dipenuhi langsung gitu loh. Nah, itu suatu proses demokrasi, jadi langsung dia berpendapat, keinginannya langsung terpenuhi. Nah, sedangkan musyawarah itu contohnya kita punya pendapat nih. Nah, kita usulkan kepada semisal dosen tentang media pembelajarannya mau seperti apa. Nah, bukan serta-merta yang dia usulkan itu harus diterima, tapi usulan itu ditampung, kemudian keduanya antara dosen dan mahasiswa ini saling bertukar pikiran, mencari jalan yang terbaik, cari sisi positif dari itu apa, sisi negatifnya apa. Nah, terus nanti baru diputuskan, seperti itu. Kemudian pertanyaan ke-10. Nah, pertanyaan terakhir teman-teman. Ini sudah terakhir ya. Yaitu berilah saran kritik Anda untuk pembelajaran pendidikan agama Islam selama ini. Nah, mungkin saran aja ya. Saran, jadi teknologi saat ini sudah berkembang pesat. Namun selama perkuliahan PAI, saya kira masih kurang dalam pemanfaatan teknologi. Jadi kegiatan perkuliahan masih cuma dalam bentuk teks gitu ya, dari grup WhatsApp dan Elina, cuma seperti itu ya. Jadi kurang, kalau menurut saya lebih baik kita bisa langsung komunikasi melalui suara ya, komunikasi live seperti pakai aplikasi Zoom, aplikasi Webex, Google Meet dan lain sebagainya. Jadi soalnya interaksi antara suara secara langsung dengan teks itu berbeda, feel-nya itu berbeda. Jadi pemahamannya mungkin lebih bagus kita pakai live suara, seperti itu ya. Baik, mungkin itu dari saya Bapak. Terima kasih Pak Zainal selaku dosen pendidikan agama Islam, dan rekan-rekan sekalian yang selalu berbahagia, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan dan terus semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.